Salam pendidikan, salam revolusi. Apa kabar bagi kita semua? Pertama-tama yang saya hormati, Dewan Juri, Dewan Panitia Lomba, dan teman-teman seperjuangan yang mengikuti kompetisi Lomba Pidato ini. Lomba pidato yang kita utarakan adalah seperti tema Hari Pendidikan, serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Sebelum saya melanjutkan ke pidato saya yang lebih dalam lagi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Jalan-jalan ke kota Cikampak. Perkenalkanlah, nama saya Ronaulina Deak dari Universitas Negeri Medan. Merdeka. Mari kita ingat sejenak syair ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Maka bisa kita ganti menjadi sekali belajar, tetap belajar untuk menggapai prestasi Indonesia. Nah, di sini yang berarti kita belajar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. The book is the world. Book is the correspondent of the world. Yang berarti buku adalah jendela dunia. Namun di sini yang saya rintis adalah dari tema itu, merintis pendidikan Indonesia di era kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang sangat baik yang diciptakan oleh Bapak Nadiem Makarim. Di sini adanya proses kebebasan. Bebas bukan berarti bebas untuk tidak mengerjakan PR, bebas untuk mencontek, bebas untuk korupsi, bebas untuk tidak belajar, dan bebas untuk menipu. Bukan seperti itu. Tolong dicoret. Bebas yang di sini adalah bahwa kita bebas untuk menggali sumber potensi belajar yang lain. Bukan hanya dari buku, tetapi juga dari sumber-sumber internet sesuai dengan teknologi sekarang. Dan juga era revolusi pendidikan yang merdeka belajar, era society 5.0 yang berarti semua serba teknologi. Serba teknologi berarti bukan melupakan si buku, karena seperti tadi, buku adalah jendela dunia. Berarti tanpa membuka buku, kita nggak akan melihat keterangan. Bayangkan saja kalau jendela ditutup di siang hari, ruangan kita itu tetap gelap kalau nggak kita buka. Gitu juga lah kalau buku nggak kita baca, kita nggak mendapatkan pengetahuan atau sumber apa saja. Nah, jadi kita harus belajar. Namun saudara-saudariku, tidak semua teman-teman, kerabat, keluarga, bahkan teman-teman seperjuangan mendapatkan pendidikan yang kita kecam saat ini. Banyak dari mereka yang putus pendidikan, putus sekolah, itu dikarenakan apa? Faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Di sini juga saya tidak muluk-muluk. Saya pribadi adalah dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, di sini pun saya bisa menginjakkan bangku. Mudah-mudahan kedepannya juga lancar, itu karena bantuan program Kartu Indonesia Pintar. Walaupun dikatakan tidak terlalu banyak ataupun apa, tapi sudah cukup mencukupi. Itu harus kita syukuri. Entah itu beli buku ataupun keperluan-keperluan kampus lainnya. Nah, bagaimana dengan mereka yang tadi? Apakah kita tidak mau membantu mereka? Bagaimana dengan pemerintah? Apakah mata hatinya masih terbuka untuk melihat ini? Apakah masih mau? Apakah dengan Bapak Menteri atau Ibu Menteri Keuangan masih mau melihat ini? Anak-anak yang tidak sekolah ini, bagaimana masa depan mereka ini? Agar Indonesia menjadi Indonesia maju, bukan hanya Indonesia berkembang. Karena dari tahun ke tahun kita belum menjadi maju, masih berkembang saja. Kapan majunya? Apakah benar yang dikatakan Bapak Insinyur Jokowi Haji Dodo nanti, bahwasannya 2045 itu adalah generasi-generasi emas? Apakah benar seperti itu? Kita lihat saja. Nah, di sini
Saya bukan hanya menuntut kepada pemerintah, tetapi juga kepada kita yang memiliki taraf agak lebih tinggi. Tinggi di sini yang berarti tinggi pendapatan per kapita dan pendapatan ekonominya. Apakah kita mau saling berbagi untuk keperluan anak didik, anak bangsa, dan juga sahabat-sahabat? Apakah kita tega melihat mereka seperti itu? Tidak belajar, melainkan menjual koran dan sebagainya. Bagaimana dengan itu? Apakah kita bisa membuat lowongan pekerjaan yang baik kalau mereka tidak sekolah? Sedangkan yang bersekolah saja tidak mendapatkan lowongan pekerjaan yang baik. Di Indonesia masih sangat kurang industri-industri. Sedangkan di negara lain sangat banyak perusahaan-perusahaan industri. Makanya banyaknya TKW, tenaga kerja, wanita juga yang pergi ke Malaysia sana. Dikarenakan apa? Industri lebih besar di negara asing. Negara Indonesia menjadi budak negara Indonesia menjadi budak negara asing. Negara Indonesia menjadi budak negara asing. Bagaimana dengan ini? Nah, inilah yang akan kita rintis. Kita rintis untuk menjadi lebih baik. Maka, inilah yang harus kita rintis ke depannya agar lebih baik. Saran saya kepada Bapak pemerintah, kita perhatikanlah anak-anak ini di era kurikulum Merdeka Belajar ini agar menjadi lebih baik lagi. Salam pendidikan, salam literasi, salam sehat.